Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan bab mengenai resiko dalam berbagai sektor bisnis. Ada Lariza Dwanti Putri, Lulu Kusumaningsih, Lukita Rina, dan Imron Fahrudin. Bagi mereka yang akan membuka bisnis perlu membuat peta resiko yang mungkin akan dialami pada berbagai sektor bisnis. Peta resiko memuat dua pondasi, yaitu yang pertama, reference. Memiliki referensi yang maksimal artinya seorang pebisnis memiliki konsep secara teoritis dan pemahaman pemikiran yang baik dan terangkum dalam bentuk master plan perusahaan. Contohnya, membuat timeline schedule, perincian anggaran, prediksi penjualan dan keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, penciptaan produk baru, dan jumlah gaji karyawan. Yang selanjutnya ada experience, yaitu kepemilikan yang diperoleh oleh seorang pebisnis hasil dari tempaan dirinya yang diperoleh secara jangka panjang sehingga akhirnya ia mampu memutuskan secara tegas usaha yang layak untuk dikerjakan. Contohnya, melakukan bisnis sesuai keinginan dan bakat atau hanya bisnis yang mencari keuntungan dalam jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan bab mengenai resiko pada berbagai sektor bisnis. Yang pertama adalah Lariza Dwanti Putri, Lukita Rina, Lulu Kusumaningsih, dan Imron Fahrudin. Dalam membuka bisnis perlu membuat peta resiko yang mungkin akan dialami pada berbagai sektor bisnis. Peta resiko memuat dua pondasi, yaitu yang pertama, reference. Memiliki referensi yang maksimal, artinya seorang pebisnis memiliki konsep secara teoritis dan pemahaman pemikiran yang baik yang terangkum dalam bentuk master plan perusahaan. Contohnya, membuat timeline schedule, perincian anggaran, prediksi penjualan dan keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, penciptaan produk baru, dan jumlah gaji karyawan. Yang kedua, ada experience, yaitu kepemilikan yang diperoleh oleh seorang pebisnis hasil dari tempaan dirinya yang diperoleh secara jangka panjang sehingga akhirnya ia mampu memutuskan secara tegas usaha yang layak untuk dikerjakan. Contohnya, melakukan bisnis sesuai keinginan dan bakat yang hanya bisnis yang mencari keuntungan dalam jangka pendek. Bentuk resiko pada berbagai sektor bisnis dan solusinya. 1. Sektor bisnis pertanian dan perikanan. Bentuk resikonya yang pertama, produk yang dimiliki mudah mengalami pembusukan atau cepat kadaluarsa. Solusinya menjual produk tersebut agar tepat waktu. Jumlah yang dipanen disesuaikan dengan daya beli konsumen. Melalui konsep purchasing power parity, yaitu melihat pada berbagai aspek seperti kondisi inflasi income per kapita, pertumbuhan ekonomi, kondisi suku bunga perbankan. Kedua, harus memiliki tempat penyimpanan yang aman, bersih, dan nyaman. Solusinya memiliki lemari pendingin dan penjaga suhu produk stabil. Ketiga, pada produk perikanan khususnya harus dihindari masuknya bakteri dan penyakit lainnya karena sangat sensitif.
Solusinya selalu adanya pihak pengontrol dan pengecek barang secara berskala untuk kesegaran ikan dan sebagainya. Kedua, sektor bisnis peternakan. Bentuk resikonya yang pertama, rawan terhadap penyakit sehingga ini mampu memberi pengaruh pada penurunan penjualan. Solusinya selalu memiliki ketersediaan obat-obatan yang cukup. 2. Membutuhkan perataan yang intensif dan itu harus dilakukan berskala. Solusinya harus memperhitungkan biaya untuk mendatangkan dokter hewan. Ketiga, kualitas mutu bibit ternak mempengaruhi hasil perkembangan ternak. Solusinya selalu memantau dan melihat langsung kualitas mutu bibit ternak. Yang ketiga, sektor bisnis minyak dan gas. Produk pada sektor bisnis ini mencakup minyak dan gas dengan segala jenisnya. Saat ini ketergantungan minyak dan gas masih bersumber dari natural resource. Bentuk risiko yang dialami adalah yang pertama, produk bahan tambang sangat tergantung pada kondisi alam seperti migas, yaitu jika terjadi gempa yang dahsyat maka akan mengalami kerusakan yang hebat seperti putusnya pipa gas. Solusi yang dapat diberikan, perusahaan harus memakai bahan pipa gas yang bersifat menjamin dari berbagai kondisi. Kedua, kondisi naik turunnya harga migas di pasar internasional sangat mempengaruhi kondisi penjualan serta profit yang akan diterima. Solusinya, perusahaan harus memiliki cadangan dan lindungi nilai dengan tujuan agar kondisi migas berfluktuatif di pasaran tidak mempengaruhi kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek dan panjang. Ketiga, dibutuhkan waktu yang lama dalam menemukan sumber migas baru. Solusinya melakukan pengecekan kualitas sumber migas dengan teliti termasuk formula yang akan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan bab mengenai resiko dalam berbagai sektor bisnis. Ada Lariza Dwanti Putri, Lulu Kusumaningsih, Lukita Rina, dan Imron Fahrudin. Bagi mereka yang akan membuka bisnis perlu membuat peta resiko yang mungkin akan dialami pada berbagai sektor bisnis. Peta resiko memuat dua pondasi, yaitu yang pertama, reference. Memiliki referensi yang maksimal artinya seorang pebisnis memiliki konsep secara teoritis dan pemahaman pemikiran yang baik dan terangkum dalam bentuk master plan perusahaan. Contohnya, membuat timeline schedule, perincian anggaran, prediksi penjualan dan keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, penciptaan produk baru, dan jumlah gaji karyawan. Yang selanjutnya ada experience. Yang kelima, sektor bisnis tobacco manufaktur atau pabrik rokok. Resiko yang dialaminya adalah yang pertama, keluarnya undang-undang dasar atau peraturan dan keputusan lainnya yang tidak memperbolehkan merokok di tempat-tempat tertentu sehingga membatasi penjualan rokok. Resiko yang kedua, penjelasan serta kampanye dari berbagai pihak baik pemerintah tentang budaya merokok bagi kesehatan. Resiko yang ketiga, keluarnya fatwa MUI tentang haramnya merokok bagi umat muslim. Resiko yang keempat, harus memiliki cita rasa yang disesuaikan dengan daerah yang dipasarkan. Solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, sebaiknya perusahaan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua, mencantumkan label rokok tentang bahaya merokok bagi kesehatan terutama bagi ibu hamil, sehingga bentuk rasa simpati pada pihak-pihak yang mengkampanyekan tentang bahaya merokok. Yang ketiga, mencari pangsa pasar baru. Yang keempat, menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan masyarakat. Yang keenam, sektor bisnis asuransi. Adapun bentuk resikonya adalah terjadinya klaim asuransi. Solusinya
harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Solusinya, pengalokasian dana yang tepat dan memiliki perputaran yang tinggi dan bersifat jangka panjang. Selain itu, jauh dari risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak biasa didiversifikasikan, atau dengan kata lain, risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imron Fahrudin akan melanjutkan presentasi dari Lulu Kusumaningsih. Yang ketujuh yaitu sektor bisnis perbankan atau banking sektor. Adapun bentuk resikonya, yang pertama kredit macet, yaitu debitur tidak sanggup lagi membayar cicilan. Yang kedua terjadinya rush, yaitu penarikan besar-besaran oleh masyarakat dari setiap tabungan. Yang ketiga, kondisi dan situasi persaingan perbankan dalam negeri dan luar negeri. Solusinya dari risiko tersebut, yang pertama penciptaan lingkungan yang fair, yaitu mengatur dan mempertegas kembali mengenai asas kepemilikan atas asas manfaat. Yang kedua, pembatasan secara tegas oleh perbankan asing untuk tidak masuk pada sektor mikro. Yang ketiga, memikirkan ruang gerak aktivitas perbankan berdasarkan jenis dan kategorinya, bukan atas dasar yang bersifat umum. Bentuk risiko pada berbagai sektor bisnis dan solusinya. 1. Sektor bisnis pertanian dan perikanan. Bentuk risikonya yang pertama, produk yang dimiliki mudah mengalami pembusukan atau cepat kadaluarsa. Solusinya menjual produk tersebut agar tepat waktu. Jumlah yang dipanen disesuaikan dengan daya beli konsumen melalui konsep purchasing power parity, yaitu melihat pada berbagai aspek seperti kondisi inflasi income per kapita, pertumbuhan ekonomi, kondisi suku bunga perbankan. Kedua, harus memiliki tempat penyimpanan yang aman, bersih dan nyaman. Solusinya memiliki lemari pendingin dan penjaga suhu produk stabil. Ketiga, pada produk perikanan khususnya harus dihindari masuknya bakteri dan penyakit lainnya karena sangat sensitif. Solusinya selalu adanya pihak pengontrol dan pengecek barang secara berskala untuk kesegaran ikan dan sebagainya. Yang kesembilan, sektor bisnis tekstil. Resikonya antara lain produk yang sudah ketinggalan zaman dianggap tidak memiliki nilai jual beli lagi atau dianggap tidak menarik. Untuk solusinya, untuk mengantisipasi risiko yang timbul, perlu bagi pihak penjual tekstil membuat perjanjian purna jual dengan pihak pabrik atau distributor. Yang kedua, memperkirakan jumlah yang diproduksi dengan jumlah akan laku terjual di pasar, yang mana harus dihitung dengan teliti dan didukung oleh riset pasar yang maksimal. Risiko yang kedua, ekspor tekstil sangat dipengaruhi oleh permintaan tekstil di pasar internasional. Untuk solusinya, perusahaan harus selalu memiliki stok barang produksi di gudang. Yang kedua, perusahaan harus selalu memiliki bahan baku dalam jumlah yang mencukupi. Yang ketiga, perusahaan harus mengantisipasi permainan harga yang dilakukan oleh para distributor di pasaran, baik pada harga bahan baku maupun harga penjualan produksi. Yang ketiga, untuk risikonya, kualitas mesin tekstil harus berstandar nasional atau internasional. Solusinya,
perusahaan harus selalu memiliki cadangan dalam bentuk mata uang asing. Yang kedua, perusahaan harus memiliki komponen cadangan atau pengganti. Yang ketiga, perusahaan harus melakukan kontrak dagang dengan perusahaan pemilik perusahaan produksi mesin. Demikian presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang resiko pada berbagai sektor bisnis. Demikian, jika ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.